Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Di pertemuan kali ini kita akan mempelajari pelajaran riwayah. Apa itu? Yakni berisikan ilmu tafsir dan ilmu hadis. Nah, tapi untuk pertemuan pertama kita akan mempelajari dulu mengenai ilmu tafsir. Pertama kita akan mempelajari ruang lingkup Al-Quran. Di judulnya saja kita udah tahu gitu. Kalau ilmu tafsir itu pasti berhubungan dengan Al-Quran, pasti berhubungan dengan firman-firman Allah, pasti berhubungan dengan penerjemahan atau pentakwilan daripada makna-makna yang ada di Al-Quran atau ayat-ayat Al-Quran. Nah, apa sih Al-Quran itu gitu ya? Kita hanya mengetahui bahwa Al-Quran itu adalah kitab suci umat Islam sudah gitu ya. Itu memang simpelnya gitu. Tapi ketika belajar ilmu tafsir ini kita harus tahu dulu apa itu Al-Quran gitu. Karena nanti akan berpengaruh pada penafsiran gitu ya. Menurut ahli yakni Al-Quran berarti sesuatu yang dibaca secara berulang-ulang. Sedangkan menurut Al-Juzaz, Al-Quran berarti kumpulan. Karena diambil dari kata Al-Qur'u selain dari, Al-Qur'u titik gitu ya. Terus selain dari dua ulama di atas, banyak makna mengenai kata Al-Quran secara bahasa yang dirumuskan oleh para ulama. Nah, jadi Al-Quran ini bisa kita artikan sebagai bacaan atau bisa kita artikan sebagai kumpulan daripada firman-firman Allah. Nah, kita misalnya ambil pengertian Al-Quran itu berupa bacaan. Berarti apa yang harus kita lakukan dalam Al-Quran? Harus dibaca gitu. Bacaan itu harus dibaca, jangan hanya dilihat, dipandang saja gitu ya. Atau jangan hanya beli yang bagus kemudian tidak dibaca gitu. Nah, bagaimana? Apakah ada kewajiban gitu ya membaca Al-Quran dalam satu hari? Pasti ada, teman-teman. Membaca Al-Quran dalam satu hari itu wajib minimal satu ayat. Untuk apa? Agar hati kita tersambung kepada Allah Subhanahu wa taala yang berfirman dalam Al-Qur'an itu sendiri. Nah, kemudian kita memahami lagi makna daripada Al-Qur'an secara istilah gitu ya. Yang saya ini menyusun pengertian Al-Qur'an ini dari beberapa pengertian dari pada ulama. Yang pertama ada Mana Al-Qattan, kemudian Ajar-Kashi dan lain sebagainya gitu dari ulama-ulama Ahlul Quran gitu ya. Nah, secara istilah apa itu Al-Quran? Nah, ini bisa dicatat juga ya. Al-Quran adalah kalam-kalam atau firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW, terhimpun dalam mushaf, diturunkan secara mutawatir, membacanya mendapatkan pahala. Ini bukan Al-Fatihah ya. Membacanya mendapatkan pahala gitu ya. Nah, dari sini kita mengetahui bahwasannya membaca Al-Quran itu mendapatkan pahala. Ustaz, bagaimana kalau membaca hadis? Membaca hadis ini tidak mendapatkan pahala daripada satu huruf-hurufnya gitu. Tidak. Membaca kitab ulama mendapat pahala nggak? Tidak mendapat pahala dari huruf-hurufnya. Tetapi mereka mendapatkan pahala dari thalabul ilminya. Sedangkan Al-Quran mendapatkan pahala yang double. Pertama, ketika kita membaca Al-Quran dan memahaminya, maka kita akan mendapatkan pahala dari setiap huruf-hurufnya. Kemudian kita juga akan mendapatkan pahala dari apa? Dari usaha kita, karena itu dianggap menjadi thalabul ilmi. Nah, itu karena sebab thalabul ilmi itu kita akan mendapat pahala yang double gitu dari Al-Quran, itu membaca Al-Quran. Kemudian yang kedua, kita akan membahas nama-nama Al-Quran. Nama-nama Al-Quran itu banyak sekali gitu ya, dirumuskan oleh para ulama. Mungkin kita hanya mengetahui Al-Quran saja gitu ya. Ternyata banyak ulama yang
mengambil dalil-dalil yang juga menjadi penamaan Al-Qur'an. Nah, di sini saya menyebutkan bahwa ada 65 nama gitu ya. Nah itu menurut Imam As-Suyuti. Tetapi selain Imam As-Suyuti, ada ulama juga yang berpandangan bahwa Al-Quran itu memiliki 90 nama. Nah, ini sangat banyak gitu ya nama-nama. Ada madrasah di sebuah daerah gitu ya, atau pesantren kita sebutnya, itu khusus membahas nama-nama Al-Quran, dalil-dalilnya itu banyak. Soalnya ada 90 nama gitu Al-Quran. Nah, 90 nama itu apa saja yang wajib kita ketahui atau yang minimal kita ketahui lah. Nah, saya merumuskan itu ada 5 nama yang minimal kita dapat mengetahui dan kita hafal apa dalilnya, kenapa itu dinamai tersebut. Pertama, kitab suci umat Islam itu apa namanya? Kita jawab Al-Quran. Kenapa kamu menamai Al-Quran? Dari mana dalilnya? Nah, ini kalau kita tidak mempelajari, kita akan bingung gitu. Nah, ini bisa dicatat gitu ya. Al-Quran. Nama Al-Quran ini diambil dari Quran surat Al-Isra ayat 9. Saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna hadzal Qur'ana yahdil lillati hiya aqwamu wa yubashshirul mu'minina alladzi ya'maluna as-salihat anna lahum ajran kabiran. Nah, sesungguhnya Al-Quran ini memberi petunjuk. Nah, sesungguhnya Al-Quran ini, nah di sini ada nama gitu. Al-Quran ini maksudnya Al-Quran ini itu adalah ditujukan kepada kitab yang berisi firman-firman Allah. Yaitu Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus gitu ya, dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan kebaikan, bahwa mereka akan mendapatkan pahala yang besar. Nah, ini dalilnya. Quran surat Al-Isra ayat 9. Jadi jangan sampai kita mempelajari ilmu tafsir terus kita ditanya oleh orang non muslim misalnya, apa kitab suci umat Islam? Al-Quran, kata kita. Nah, terus emang Allah menyebutkan kitab suci kalian itu Al-Quran? Nah, kita jawab iya. Apa dalilnya? Mana firmannya? Nah, kita sebutkan Al-Isra ayat 9. Inna hadzal Qur'an. Nah, dan seterusnya. Kemudian nomor 2 itu ada Alkitab. Nah, Alkitab juga sebenarnya Al-Quran itu sendiri gitu. Jadi ini maksudnya bukan Alkitab kitab suci agama lain, bukan. Tetapi Al-Quran juga kita dinamai Alkitab gitu. Oleh siapa? Oleh Allah sendiri. Mana dalilnya? Quran surat Al-Furqan ayat 1. Tabarakalladzi nazzalal furqana 'ala 'abdihi salah. Quran surat Al-Anbiya ayat 10. Laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum afala ta'qilun. Sungguh telah kami turunkan kepada kamu kitab, kepada kalian kitab. Kitab Alkitab ini gitu yang menjadi dalil, atau Quran surat Al-Baqarah ayat 2. Dzalikal kitabu la raiba fi. Itulah Alkitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Maksudnya apa Alkitab di sini? Maksudnya adalah Al-Quran. Sehingga ulama berpendapat bahwa nama lain dari Al-Quran itu adalah Alkitab. Yang ketiga Al-Furqan gitu. Nah, Al-Furqan mana dalilnya kita menyebutkan Al-Quran itu bisa dinamai dengan Al-Furqan juga? Dalilnya Quran surat Al-Furqan ayat 1. Tabarakalladzi nazzalal furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan, yang telah menurunkan Al-Furqan. Maksudnya apa menurunkan Al-Furqan itu? Yaitu Al-Quran. Apa arti Al-Furqan itu sendiri? Al-Furqan adalah arti yang berarti pembeda gitu ya. Maksudnya apa? Pembeda antara hak dan batil. Umar bin Khattab dinamai atau dijuluki dengan Al-Faruq. Nah, ini satu akar kata dengan Al-Furqan gitu, yang artinya pembeda itu. Jadi tidak boleh kita mempelajari Al-Quran tetapi kita menyatukan antara hak dan batil. Sedangkan Al-Quran berkata, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala talbisul haqqa bil batili wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Dan janganlah kamu menyatukan yang hak dan batil
Sedangkan kamu mengetahui yang hak itu hak, yang batil itu batil, yang ada di dalam Al-Quran gitu. Tidak boleh kita menyatukan itu. Karena apa? Karena Al-Quran itu jelas pembeda. Gitu. Ini hak, ini batil, ini hak, ini batil. Hitam dan putih, itu jelas itu Al-Quran. Nah, maka dinamainya dengan Al-Furqan. Siapa yang menamai? Allah itu sendiri dalam firman-Nya, Quran surat Al-Furqan ayat 1. Itu dalilnya. Nomor 4, az-zikr atau pengingat atau ingatan gitu. Apa dalilnya? Inna nahnu nazzala dzikra wa inna lahu lahafizun. Quran surat Al-Hijr ayat 9. Sesungguhnya kamilah menurunkan az-zikr, menurunkan az-zikr, dan pasti kami wa innahu lahafizun, pasti kami akan menjaganya. Nah, inilah mukjizat Al-Qur'an gitu. Ada berita juga gitu ya. Kemenak itu Al-Qur'an yang sudah ditashih oleh Kemenak, tapi ada kesalahan gitu. Harusnya laja'iluna, tapi jadi lajahiluna gitu. Nah, ini kan jelas salah. Kenapa kita mengetahui gitu? Karena Allah menitipkan gitu firman-firmannya yang sudah benar itu kepada hati-hati kaum mukmin, hati-hati kaum hafizah Al-Quran. Maka berbahagialah kalian yang memang berusaha untuk menghafal Al-Quran gitu. Maka karena itu merupakan tentaranya Allah. Kalian itu tentaranya Allah, kalian itu adalah kekasihnya Allah. Kenapa demikian? Karena kalian dititipkan oleh Allah firman-firmannya di dalam hati-hati kalian. Meskipun kalian belum hafal 30 juz, tidak mengapa gitu. Kalau kalian menghafal alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fi, hanya itu saja gitu. Tidak hafal seluruhnya, maka berbahagia dulu, bersyukur dulu. Karena apa? Karena kalian sudah dipilih menjadi hamba Allah yang dititipkan firman-Nya, firman Allah gitu, di dalam hati-hati kalian. Maka berbahagialah. Tidak semua gitu. Ini yang masuk ke mafrok juga, tidak semua Allah izinkan untuk menuntut ilmu di kajian ini, di kelas ini, tidak semua. Maka berbahagialah. Ibnu Taimiyah pernah berkata, azab yang paling besar di dunia bukanlah azab hukuman seperti cambuk, bukanlah azab hukuman seperti potong tangan, bukanlah azab hukuman seperti kisos. Tidak. Tapi apa? Azab yang paling berat di dunia adalah Allah tahan lidahnya, Allah tahan hatinya untuk berzikir kepada Allah. Ketika kalian ketika hati kalian menuntut kalian untuk menuntut ilmu di sini di mafrok ini meskipun secara daring, maka berbahagialah. Karena apa? Karena Allah mengundang kalian. Banyak loh teman-teman di luar sana yang tidak Allah izinkan untuk menuntut ilmu, banyak sekali yang tidak Allah izinkan. Mungkin ada yang terkendala dengan tidak mempunyai handphone, ada yang mungkin terkendala karena lingkungannya yang tidak mendukung gitu. Nah, sehingga kita itu harus bersyukur kita diizinkan oleh Allah untuk mengingat Allah. Apalagi kalian yang hafid dan hafidhah Al-Quran diizinkan oleh Allah untuk menghafal Al-Quran. Diizinkan Allah untuk dititipkan firman-Nya kepada kalian seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir yaitu At-Tanzil. Mana dalilnya? Quran Asy-Syu'ara ayat 192. Wa innahu latanzilu rabbil alamin. Dan sungguh Al-Quran ini benar-benar diturunkan. Wa innahu latanzilu. Dan sungguh Al-Quran itu adalah tanzil, at-tanzil yang diturunkan oleh Allah, Tuhan seluruh alam. Nah, Al-Quran itu sendiri ini mungkin untuk motivasi gitu ya, karena ilmu tafsir ini berhubungan dengan Al-Quran. Nah, Al-Quran itu sendiri kalau kita mempelajarinya maka insya Allah kita akan mulia. Mengapa? Coba kita perhatikan gitu ya. Kita melihat Nabi Muhammad SAW diturunkan gitu ya, diturunkan Al-Quran, maka Nabi Muhammad menjadi Sayyidul Anbiya, menjadi tuannya para nabi, menjadi Sayyidul Mursalin, menjadi tuannya para rasul. Kenapa? Karena diturunkan Al-Quran oleh Allah. Ramadan menjadi mulia karena apa? Karena di Ramadan ada nuzulul Quran, ada malam Lailatul Qadar, ada malam di mana Al-Quran itu diturunkan. Nah, maka menjadi apa? Sayyidus Syuhur, menjadi
tuannya bulan gitu, Ramadan. Kemudian ketika kita melihat gitu para hafizul Al-Quran, bagaimana mereka tidak mulia, sedangkan Nabi Muhammad saja menjadi mulia dengan Al-Quran, bulan Ramadan saja menjadi mulia dengan Al-Quran. Maka berbahagialah, gitu. Sekali lagi berbahagialah kalian yang dekat dengan Al-Quran. Karena apa? Karena kalian itu akan dimuliakan. Itu janji Allah gitu. Kalian akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah nama-nama Al-Quran yang harus kita hafal. Dianjurkan atau diwajibkan malah ya, dicatat itu dalil-dalilnya juga, nama-namanya beserta dalil-dalilnya. Kalau tidak ada yang sempat menyatat dalilnya, boleh PC gitu ke saya. Apa dalil ini boleh. Nah, tahap-tahap turunnya Al-Quran. Nah, mungkin di sini ada yang bertanya, Ustaz, nuzulul Quran kan itu malam diturunkannya Al-Quran. Lailatul Qadar juga kan itu malam diturunkannya Al-Quran. Terus Al-Quran itu kan katanya mutawatir. Nah, bagaimana ini katanya? Jadi yang dimaksudkan turunnya Al-Quran di Lailatul Qadar atau di Nuzulul Quran itu bagaimana gitu ya? Bagaimana maksudnya? Nah, ini ada tahap-tahapnya. Yang dimaksud pada fase-fase ini gitu ya, disampaikan kitab suci Al-Quran mulai dari sisi Allah dulu hingga langsung pada Nabi Muhammad SAW. Tahap pertama at-tanazzalul awwalu, diturunkan atau dijaga di Lauhul Mahfuz gitu ya. Di Lauhul Mahfuz. Yang dimaksud dengan tahap ini adalah Al-Qur'an diturunkan ke Lauhul Mahfuz, yaitu suatu tempat yang tidak ada satupun manusia yang mengetahuinya. Jadi di Lauhul Mahfuz. Apa dalilnya? Quran surat Al-Buruj, bal huwa Qur'anun majidun fi Lauhil Mahfuz. Bahkan yang didustakan itu adalah Al-Qur'an yang mulia. Jadi ini untuk balasan orang kafir gitu ya. Orang kafir kan mendustakan Al-Qur'an. Padahal Al-Qur'an itu mulia, kata Al-Qur'an, yang tersimpan di dalam atau yang bertempat di Lauhul Mahfuz. Quran surat Al-Buruj ayat 21 sampai 22. Ini pertama, at-tanazzalul awwalu. Yang kedua, tahap kedua, at-tanazzalus tsani, tahap penurunan yang kedua. Al-Qur'an turun dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah di Sama'ud Dunya dan langit yang terdekat di bumi. Inilah yang dimaksud di Lailatul Qadar. Penurunan Al-Qur'an dari Lauhul Mahfuz ke kemana? Dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah itu kapan? Kita tidak tahu, katanya ada di hadis malam ganjil di 10 hari terakhir bulan Ramadan katanya. Kita tidak tahu gitu pastinya Baitul Izzah itu diturunkan ke Baitul Izzah itu di malam Lailatul Qadar. Malam diturunkannya Al-Qur'an sebenarnya malam biasa, tapi karena itu malam menjadi malam diturunkannya Al-Qur'an, maka malam itu menjadi istimewa. Lailatul Qadar malam itu menjadi tuannya para malam itu, menjadi mulia itu. Itu yang dimaksud malam Lailatul Qadar, yaitu Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah di Sama'ud Dunya atau langit yang terdekat dengan dunia. Apa dalilnya? Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Sesungguhnya, ibaratnya ini, sesungguhnya Allah telah menurunkan Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah di malam Lailatul Qadar. Yang terakhir adalah at-tanazzalus tsalis, penurunan secara mutawatir atau bertahap dari Baitul Izzah ke Nabi Muhammad SAW. Nah, ini yang dimaksud oleh para ulama di zaman kita bahwa Al-Quran itu diturunkan secara mutawatir gitu, enggak secara sekaligus gitu. Nah, itu di penurunan yang ketiga, tanazzalus tsalis. Apa dalilnya? Nazzala bihir ruhul aminu ala qalbika litakuna minal munzirin. Dia Al-Quran yang dibawa turun oleh Ar-Ruh Al-Amin, Jibril gitu ya, ke dalam hatimu Muhammad agar kamu menjadi salah seorang yang memberi peringatan. Maksudnya gini, kalau ini surat Asy-Syu'ara ya, ayat 193 sampai 194. Nah, maksudnya seperti ini kalau teks sehari-hari kita gitu ya. Sesungguhnya
Al-Quran itu diturunkan, diambil dari Baitul Izzah oleh Ruhul Amin, oleh Jibril. Ruhul Amin itu ke Nabi Muhammad secara mutawatir sesuai dengan keadaan. Oleh karena itu ada asbabun nuzul, penyebab diturunkannya Al-Quran. Bukan karena Al-Quran itu dibuat dadakan karena ada keadaan, bukan. Karena di Lauhul Mahfuz itu udah ada 30 juz. Nah, insya Allah 30 juz di Lauhul Mahfuz itu sama dengan mushaf yang kita baca sekarang. Karena itu disusun oleh para ulama berpanduan pada hadis-hadis yang, jadi gini, mungkin ada teman yang bingung, kok Al-Baqarah itu disimpan di surat kedua, kok Al-Fatihah disimpan di ayat di pertama gitu, kan itu diturunkannya akhiran gitu ya, kenapa kok di pertama? Nah, teman-teman, Rasulullah itu ketika memerintahkan sahabatnya, jadi dulu itu ada sahabat Rasulullah yang dipilih oleh Rasulullah, termasuk Ali bin Abi Thalib, untuk menulis ayat Al-Quran gitu ya. Nah, Rasulullah ketika turun wahyu, Rasulullah akan berkata kepada asistennya yang menulis Al-Quran itu, tulis ayat ini setelah ayat ini, tulis ayat ini sebelum ayat ini, tulis ayat ini setelah ayat ini, setelah ayat ini. Nah, seperti itu gitu. Makanya di Lauhul Mahfuz itu sebenarnya udah 30 juz, kemudian turun ke Baitul Izzah itu udah 30 juz, dan susunannya insya Allah sama dengan yang kita baca sekarang gitu. Nah, diturunkannya dari Baitul Izzah kepada Nabi Muhammad itu baru mutawatir sesuai dengan keadaan. Makanya ada asbabun nuzul. Istilahnya gini dah, ada keadaan Jibril tuh atau Allah tuh melihat, maka Allah memerintahkan kepada Jibril, wahai Jibril, turunkan ayat ini berkenaan dengan adanya keadaan ini. Nah, inilah yang menjadi penyebab, inilah yang menjadi dalil atau bukti bahwa Allah itu maha tahu. Allah tahu kalau nanti akan ada keadaan ini, maka Allah sudah berfirman gitu. Allah sudah menyusun 30 juz, dan itu bisa mewakili semua manusia, umat manusia dalam menyelesaikan keadaannya. Seperti itu gitu. Jadi ketika ada keadaan yang pas gitu ya, yang pas, yang bisa menjadi asbabun nuzul, sebab turunnya ayat, maka Allah memerintahkan kepada Jibril, wahai Jibril, turunkan ayat ini kepada Nabi Muhammad agar Nabi Muhammad bisa menyelesaikan permasalahannya. Disebutlah itu ada asbabun nuzul. Tetapi tidak semua ayat Al-Quran itu ada asbabun nuzulnya gitu. Ada juga yang memang diturunkan saja oleh Allah, diperintahkan oleh Allah kepada Jibril. Seperti itu. Nah, jadi udah jelas gitu ya. Al-Quran itu ada 3 tahap penurunan. Pertama, at-tanazzalul awwalu. Allah berfirman, kemudian firmannya tersebut dijaga di Lauhul Mahfuz. Di Lauhul Mahfuz. Kemudian yang kedua ada tanazzalus tsani. Tanazzalus tsani itu dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, yang kita kenal sekarang malam Lailatul Qadar gitu ya. Dalilnya apa? Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Yang ketiga, tanazzalus salis, di Baitul Izzah Jibril diperintahkan Allah untuk mengambil satu-satu ayat Al-Quran yang tepat gitu untuk diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Keempat, cara wahyu turun kepada para nabi. Ini cara wahyu turun kepada para nabi itu bagaimana? Pertama, dengan cara pemberitahuan secara langsung. Nah, pemberitahuan secara langsung dalam hati Nabi atau jiwanya mengenai suatu pengetahuan yang ia tidak mampu menolaknya dan tidak sedikit pun meragukan kebenarannya. Maksud ini adalah pemberitaan secara langsung tapi dalam mimpi. Contohnya apa? Wahyu yang diturunkan secara mimpi. Contohnya mimpi Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, oleh Allah Azza wa Jalla, untuk menyembelih putranya Nabi Ismail alaihissalam.
sebagaimana dalam Al-Qur'an surat As-Saffat ayat 102. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam. Maka ketika anak itu sudah sampai umur sanggup berusaha bersamanya gitu ya. Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sungguhnya aku bermimpi, aku melihat engkau di mimpiku. Anni azbahuka fanzur madza tara." Kata Nabi Ibrahim. Aku bermimpi aku menyembelihmu. Apa pendapatmu? Kata Nabi Ibrahim, qala ya abati, wahai ayahku, kata Nabi Ismail, if'al ma tu'mar. Lakukanlah apa yang Allah perintahkan. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Insyaallah engkau akan mendapatiku sebagai orang-orang yang sabar. Ini Masya Allah ya Ismail. Mungkin anak-anak sekarang kalau kita melihat wahai anakku gitu. Misalnya ada ayah kalian gitu ya. Wahai anakku, sesungguhnya saya melihat kamu itu di mimpi saya dan saya menyembelih kamu. Bagaimana pendapatmu? Mungkin kita akan ngomong ngawur gitu. Cuman mimpi gitu kan. Pasti Pak ngomong gitu ya. Tapi Nabi Ismail enggak. Tapi Nabi Ismail tuh enggak. Beliau langsung berkata, "Qala ya abati, wahai ayahku yang tersayang, wahai ayahku yang sangat soleh, if'al ma tu'mar. Lakukanlah apa yang Allah perintahkan. Kalau Allah memerintahkan sembelihku, sembelihlah wahai ayahku," kata Ismail. Nah, ini karena apa? Karena Nabi Ismail tahu gitu wahyu yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim gitu. Kalau ayah kita itu kita yakin nggak mungkin ayah kita menerima wahyu. Kenapa? Karena wahyu itu khusus pada Nabi Allah. Itu pertama, cara wahyu itu turun kepada para nabi. Pertama dengan mimpi langsung tapi gitu ya. Kedua dengan cara penyampaian dari balik tabir. Apa dalilnya? Quran surat An-Nisa ayat 164. Wa kallamallahu Musa taklima, dan Allah berbicara kepada Musa dengan cara yang langsung. Jadi Nabi Musa disebut dengan orang yang bisa berbicara dengan Allah gitu ya. Jadi Nabi Musa itu berbicara dengan Allah di balik tabir, tidak langsung di balik tabir. Di Gunung Sinai gitu ya. Di Gunung Sinai. Nah, ini yang dialami oleh Nabi Musa. Ada. Jadi wahyu itu kadang ada melalui mimpi, kadang juga ada melalui tabir. Ketiga, dengan melalui perantara malaikat Jibril. Ini adminnya bisa scroll gitu ya. Ininya, share screen-nya. Nah, dengan perantara malaikat Jibril sebagai pembawa wahyu, inilah yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW. Inilah yang dialami oleh Nabi kita. Inilah yang dialami Nabi kita dalam menerima wahyu Al-Quran. Nah, ada kalanya Nabi Muhammad SAW itu melihat Jibril dalam bentuk aslinya. Itu dalam bentuk aslinya besar gitu ya. Bahkan Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa Jibril itu sayapnya, satu helai sayapnya dari barat ke timur, dari timur ke barat, sangat besar gitu ya. Nah, kemudian kadang-kala juga Jibril menyamar atau menjadi seorang lelaki tua atau sahabat gitu ya. Ini kejadiannya ketika Jibril datang ke Nabi Muhammad SAW di saat Nabi Muhammad bersama para sahabat. Di situ ada Umar. Nah, Nabi Muhammad sedang duduk gitu ya. Jibril kemudian datang yang menyamar sebagai seorang sahabat atau seorang laki-laki. Lalu datang kepada Nabi Muhammad gitu ya, bertanya, "Wahai Muhammad, apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan," gitu, dan lain sebagainya. Nah, itu kadang-kala seperti itu. Nah, kadang-kala juga Nabi tidak melihat Jibril gitu, tapi Nabi Muhammad SAW mendengar suara seperti gemerincing lonceng, gitu ya. Nah,
Nabi Muhammad SAW mendengar seperti gemerincing lonceng gitu. Nah, ini juga ada riwayatnya gitu, sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Diriwayatkan oleh Ibnu Sa'id dari jalur Abi Salmah Al-Majishiyun. Dia menyampaikan bahwa Rasulullah SAW bersabda, wahyu datang kepadaku dengan dua cara. Malaikat Jibril datang dan menyampaikan wahyu kepadaku sebagaimana seorang menyampaikan berita kepada orang lain dan tidak membuatku takut. Atau datang kepadaku dengan suara lonceng dan hal ini membuatku takut. Jadi Rasulullah SAW takut ya. Ini kok jolok-jolok ada suara gemerincing lonceng gitu ya. Takut gitu ya. Sama gitu seperti kita. Nah, gemerincing lonceng itu ditafsirkan oleh Nabi Muhammad hingga adalah Al-Quran itu sendiri. Nah, selain itu juga Nabi Muhammad SAW itu berbicara langsung kepada Allah tanpa melalui tabir. Saat Isra Mi'raj gitu ya, saat Isra Mi'raj Allah langsung memerintahkan kepada Nabi Muhammad perintah sholat. Sholat itu sebagai apa? Sebagai pengganti kita, karena kita tidak bisa mi'raj seperti Nabi Muhammad itu ke atas. Oleh karena itu Allah memberi kita cara untuk mi'raj yaitu dengan sholat, sehingga sholat itu harus diyakini bahwa sholat itu adalah mi'raj, cara nyampai kita di dunia ini sampai ke Allah. Mi'raj itu sholat itu. Jangan hanya sholat itu sekedar sholat gitu ya. Tapi sholat itu adalah mi'raj. Mana buruknya kita? Buruknya kita itu sejadah kita. Alat naik kita kepada Allah itu di buruknya kita. Jangan sampai kita tidak sampai kepada Allah gitu ya. Kita sholat hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Jangan sampai seperti itu. Sholat kita itu harus mi'raj kepada Allah Subhanahu wa taala, bertemu Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Nabi Muhammad SAW bertemu Allah di suatu tempat di langit yang bukan tempat ya namanya. Jadi Nabi Muhammad SAW itu bertemu Allah lah gitu. Entah bagaimana itu caranya, intinya Rasulullah itu melihat Allah gitu ya. Melihat Allah. Ada sahabat yang mengatakan Allah itu dilihat langsung secara kasat mata, secara langsung gitu ya, tanpa perantara oleh Nabi Muhammad melihat Allah langsung. Ini pendapat Ibnu Abbas. Sedangkan pendapat Sayyidah Aisyah, Rasulullah berbicara dengan Allah tetapi Rasulullah tidak melihat Allah. Ini perbedaan pendapat di antara ulama. Nah, mungkin lanjut ya ke selanjutnya yaitu I'jazul Al-Qur'an. Karena di pembelajaran riwayah ini ada apa? Ada dua pembahasan. Pertama ilmu tafsir dan ilmu hadis. Nah, ilmu tafsir juga cukup banyak pembahasannya sehingga kita akan sedikit ngebut ya. Mungkin kalau nggak paham nanti akan dikasih rekamannya. Ini rekaman tuh yang 3 yang udah kita lakukan itu sudah ada di file saya gitu, tinggal saya upload dan kemudian dibagikan. Nah, materi selanjutnya adalah I'jazul Quran. Ini mungkin admin ada agak kendala mungkin ya, bisa di scroll ke bawah agar bisa terlihat. Nah, oke lanjut, bisa dilihat ya di PDF masing-masing karena saya sudah membagikannya. I'jazul Quran. Pertama, apa sih pengertian i'jaz itu? Yang harus kita pahami aja gitu ya. I'jazul Quran itu adalah amrun kharikun lil 'adah. Amrun kharikun lil 'adah. Sesuatu yang yang keluar dari adat, sesuatu yang menyalahi kebiasaan. Menurut mana Al-Qatan dalam kitab Mabahis fi Ulumil Quran mendefinisikan bahwa mu'adala amrun khariqun lil 'adah bita'addi salimun 'anil mu'arradah.
Al-Quran adalah segala urusan yang menyalahi tradisi, diiringi dengan tantangan atau pertandingan dan terlepas dari perlawanan. Ya. Nah, jadi mukjizat ini pertama harus menyalahi tradisi itu harus apa? Harus tidak di luar akal lah, tidak logis lah. Karena hebat gitu ya, kehebatan mukjizat itu. Kemudian diiringi dengan tantangan. Mukjizat itu pasti diawali dengan tantangan oleh kaum kafir atau kaum muslim yang kurang yakin. Contohnya Nabi Muhammad membelah bulan itu ditantang dulu oleh kaum kafir Quraisy. Maka Nabi Muhammad membelah bulan. Itu mukjizat Nabi Muhammad. Nah, unsur-unsur dari mukjizat ini yang pertama menyalahi tradisi, khariqul ada. Yang kedua, mukjizat harus dibarengi dengan perlawanan. Ketiga, mukjizat tidak bisa dikalahkan. Contohnya, Nabi Muhammad membelah Al-Quran. Bisa nggak kita ngalahin Nabi Muhammad? Coba kita belah Al-Quran, bukan Al-Quran. Coba Nabi Muhammad SAW membelah bulan, gitu ya. Maksudnya saya membelah bulan, gitu. Nah, itu bisa nggak dikalahin oleh kita? Kita bisa nggak ngalahin Nabi Muhammad SAW dengan izin Allah membelah bulan? Nah, karena kita nggak bisa, itulah disebut dengan mukjizat. Nggak bisa. Hingga sejaman modern kali ini, kita nggak ada yang berani membelah bulan. Nah, macam-macam mukjizat. Mukjizat juga dibagi menjadi beberapa bagian. Mukjizat itu adalah ada mukjizat hissi, yaitu mukjizat yang dapat dirasakan dengan panca indera, dengan mata sendiri gitu ya, terutama indera mata gitu ya. Nah, apa contohnya mukjizat hissi itu? Nabi Musa, ketika Nabi Musa melempar tongkat yang ada di tangannya, ya, tiba-tiba tongkat kayu tersebut berubah menjadi ular. Apa dalilnya? Ini diceritakan dalam Quran Asy-Syu'ara ayat 45. Famusa asahu fa idza hiya talqafu ma yafikun. Ketika melempar tongkatnya, maka tiba-tiba ia menelan benda-benda palsu yang mereka adakan itu. Maksudnya ular-ular tersebut menelan benda-benda yang dapat memusyrikan gitu ya. Selain itu, apa mukjizat hissi yang bisa dilihat oleh panca indera? Itu mukjizat yang dialami oleh Nabi Isa alaihissalam. Dengan izin Allah, Nabi Isa dapat menyembuhkan orang-orang yang buta sejak lahir, menyembuhkan orang-orang yang kurap, kudis, dan lain sebagainya. Itu bisa disembuhkan oleh Nabi Isa. Nabi Isa bisa menghidupkan yang mati. Nabi Isa bisa membuat burung dari tanah liat. Gitu. Apa dalilnya? Quran Surat Al-Imran ayat 49. Wa rasulan ila bani Israila anni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum anni akhluqu lakum minat tini ka hayati tayran fa anfuhu fihi tayran fa fayakunu tayran bi idznillah Nah, sesungguhnya aku akhluqu lakum membuat untuk kalian minat tini dari tanah ka hayati tayr seperti bentuk burung fa anfuhu fihi fayakunu tayran bi idznillah, maka jadilah itu burung hidup gitu. Nah, ini mukjizat Nabi Isa alaihissalam. Wa ubriul akmah wal abrasa wa uhyil mauta biiznillah. Dan aku menyembuhkan yang sakit, yang kudis, karab, kulitnya sakit, itu bisa saya sembuhkan dan saya bisa menghidupkan orang yang mati dengan izin Allah. Dengan izin Allah. Itu mukjizat hissi atau panca indera. Sama seperti mukjizat membelah bulan Nabi Muhammad, itu mukjizat hissi atau panca indera gitu ya. Melihat bulan kemudian terbelah. Nah, itu kan bisa dilihat. Ada mukjizat aqliyah atau mukjizat ma'nawiyah, dan ini khususon untuk Nabi Muhammad SAW, tidak untuk nabi-nabi yang lain. Nabi-nabi yang lain hanya mukjizat hissi, sedangkan Nabi Muhammad SAW diberi oleh Allah mukjizat maknawi atau mukjizat aqliyah. Apa itu mukjizat aqliyah? Apa itu mukjizat maknawi? Mukjizat ini dapat diketahui atau dipahami dengan kecerdasan akal manusia. Kemampuannya untuk membedakan apa yang dipikirkan, serta dengan kecerdasan tersebut ia mampu membedakan antara yang baik dan buruk. Nah, mukjizat akliyah ini sama seperti
mukjizat Nabi Muhammad, yaitu dalam Al-Quran surat Ar-Rahman ayat 37. Lafaz wardah yang berarti bunga mawar disebut dalam Al-Quran surat Ar-Rahman. Kemudian di Quran surat Ar-Rahman ayat 37 ini dibuktikan di zaman modern ini, yaitu nebula atau mawar ada gitu ya, silahkan kalian searching sendiri, ada nebula gitu atau mawar yang memang seperti bunga mawar gitu. Nah, maka apabila langit telah terbelah dan menjadi merah mawar seperti kilauan minyak, nah ini ada gitu. Silakan kalian searching ya. Mungkin sambil searching ya, kalian searching nebula mawar merah gitu ya. Nah, nanti akan keluar. Nah, itu karena di zaman Nabi ada nggak? Di zaman Nabi itu tidak ada teknologi yang bisa melihat secara jelas. Nah, ketika kita telah menggunakan kecerdasan akal kita, kita sudah modern, terkuaklah gitu mujizat-mujizat yang ada dalam Al-Quran. Oh, ternyata Al-Quran telah membahas ini. Sama seperti mukjizat Al-Quran yang menjelaskan mengenai kelahiran gitu ya, dari zigot, embrio, zigot hingga adanya daging, kemudian ditiupkan ruh, itu dibahas dalam Al-Quran gitu ya. Dan itu dibuktikan di kedokteran dan memang itu betul. Ini mukjizat kan gitu ya. Tidak dapat kita kalahkan. Bagaimana kita ngalahin gitu? Allah Subhanahu wa taala menantang gitu kepada kita. Fa in khiftum bukan fa in khiftum. Jika kamu ragu, kata Allah, maka datangkanlah satu ayat, datangkanlah satu surat. Bisa nggak seperti Al-Quran? Kita nggak bisa ngalahin Al-Quran. Nah, ini mukjizat maknawi khusus untuk Nabi Muhammad SAW. Sehingga dunia semakin modern, Al-Quran semakin terbukti gitu ya. Dunia semakin modern, Al-Quran semakin terbukti. Di ayat lain ada surat Ar-Rahman yang menjelaskan bahwa ada laut, di dalamnya itu ada sungai, dan di sungai itu tawar gitu. Ada sesuatu atau elemen yang menahan gitu ya, untuk tidak tercampur. Itu udah dijelasin dalam Al-Quran. Baru-baru ini itu terkuak gitu. Ternyata ada ketika meneliti Al-Quran gitu ya, kemudian melihat bahwasannya ternyata ada gitu yang seperti itu tuh, yang di laut itu. Nah, ini menjadi bukti mukjizat Al-Quran, mukjizat akliyah atau mukjizat maknawi seperti itu. Nah, kemudian aspek kemukjizatan Al-Quran. Nah, Al-Quran itu juga memiliki berbagai aspek. Pertama, al-ijazul balaghi, yaitu kemukjizatan dari segi sastra atau balaghah. Nah, Arab sendiri ya di sana gitu ya, itu seringkali pada zaman Nabi seringkali membuat syair-syair. Nah, ketika turunnya Al-Quran, syair-syair dalam Al-Quran itu tidak bisa dikalahkan oleh syair-syair yang lain. Syair yang paling indah. Kalau kalian membahas atau mempelajari nahwu, sorab dan balaghah, kalian akan tahu betapa indahnya bahasa dalam Al-Quran. Itu pertama, ijazul balaghi. Yang kedua, al-ijazul tashri', yaitu kemujizan dari segi pesyariatan hukum. Ketika Al-Quran menyuruh untuk sholat, menyuruh untuk puasa, pasti ada benefit, pasti ada kemanfaatan-manfaat secara kesehatan untuk kita juga. Gitu. Nah, itu ada aspek tasyri'nya gitu ya, mukjizatnya. Terus al-ijazul ilmi, yaitu kemujizatan dari segi ilmu pengetahuan. Gitu. Sama kayak yang tadi, ilmu tentang kelahiran itu ya. Nah, terus ada ilmu mengenai tadi nebula yang di langit mawar, seperti mawar gitu ya. Terus dan lain sebagainya, banyak gitu ya, mengenai ilmu pengetahuan yang dibahas dalam Al-Quran gitu, yang baru terkuak sekarang gitu ya. Padahal di Al-Quran sudah lama gitu dijelaskan.
Dan ada juga al-ijazul adadi, yaitu kemujizatan dari segi matematis atau statistik. Kalau kita lihat, gitu ya, kalau kita teliti kata al-bahr, kata laut dalam Al-Quran itu lebih banyak dari kata al-ard atau daratan, gitu ya. Nah, kalau kita persenkan itu sama persenannya dengan persentasi antara lautan dan daratan, sama. Ini mau bukti apa lagi gitu? Al-Quran itu udah banyak mujizatnya, bahkan kita sendiri melihat sekarang mujizatnya Al-Quran gitu. Kita melihat sendiri mujizat Al-Quran. Oleh karena itu, apalagi yang kita ragukan? Mukjizat nabinya sendiri, Nabi Muhammad udah pernah membelah bulan. Mukjizat maknawinya, akliyahnya banyak yang terbukti gitu dalam Al-Quran hingga zaman sekarang. Mungkin untuk pertemuan kali ini, yakni riwayat tafsir ya dari ruang lingkup Al-Quran dan i'jazul Al-Quran. Kita harus tahu dulu Al-Quran di tafsir itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di pertemuan kali ini. Wallahu a'lam bishawab. Dan silahkan kalian langsung ya setelah ini langsung masuk ke Zoom meeting, link Zoom meeting yang kedua yang khusus sesi tanya jawab. Dan saya ulangi sekali lagi, saya tidak bosan untuk mengulangi, tanyakan apa yang kalian tidak paham, tanyakan ya. Nah, mungkin itu saja. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.